Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Lahirnya Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian demokrasi. Secara bahasa atau epistemologis, istilah demokrasi ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan dari kata krentin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, kalau kita gabungkan demos kratos mengandung arti sebuah keadaan negara, di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi ini secara umum dibagi menjadi dua kategori dasar. Pertama, demokrasi langsung. Di dalam sistem ini, seluruh warga negara tanpa perantara dapat ikut serta secara langsung dalam membuat keputusan-keputusan penting negara. Kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Karena jumlah penduduk sebuah negara itu sangat banyak, maka digunakan sistem perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil mereka melalui partai politik untuk duduk di badan legislatif. Para penjabat yang terpilih ini mengembangkan jabatan atas nama rakyat dan mereka wajib bertanggung jawab penuh kepada rakyat atas setiap tindakan yang mereka lakukan. Lalu, bagaimana sejarah awal masuknya demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Indonesia tidak muncul secara mendadak setelah proklamasi. Benih-benih gagasan demokrasi ini sebenarnya sudah mulai tumbuh dan dikenal sejak masa pergerakan nasional melalui akses pendidikan modern dan interaksi dengan perkembangan politik dunia. Para tokoh pergerakan kita mulai mengenalkan konsep pemerintahan yang melibatkan peran rakyat. Munculnya organisasi-organisasi politik pada masa penjajahan seperti Budi Utomo menjadi tongkat awal tumbuhnya kesadaran kebangsaan dan nilai-nilai kebersamaan. Puncaknya, setelah kita memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa sepakat untuk membangun sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan memilih demokrasi sebagai salah satu pilar utama dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, mari kita bedah bagian yang paling inti, yaitu perjalanan panjang demokrasi Indonesia dibagi menjadi 4 periode besar. Periode pertama, demokrasi parlementer atau liberal tahun 1945 sampai 1959. Awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem di mana parlemen memiliki otoritas yang sangat besar dalam menjalankan tugas-tugas negara. Tokoh bangsa yang menganggap sistem ini penting diantaranya adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, di mana Bung Hatta menegakkan bahwa kedaulatan harus benar-benar di tangan rakyat melalui pemilu dan musyawarah. Namun tantangan pada masa ini adalah kondisi politik yang tidak stabil, kabinet seringkali berganti dalam waktu singkat, dan pelaksanaan pemilu menjadi tidak konsisten karena belum adanya aturan periode yang tetap. Periode kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Karena ketidakstabilan di masa parlementer, Presiden I.R. Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini mengubarkan Badan Konstitusi dan mengembalikan konstitusi kita ke Undang-Undang 1945. Di era demokrasi terpimpin ini, arah politik berubah total. Kekuasaan menjadi sangat terpusat pada suatu pemimpin tunggal, yaitu presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Ciri khas lain dari masa ini adalah diterapkan ideologi Naskom, nasionalisme, agama, dan komunisme dengan tujuan menyatukan pemahaman masyarakat. Meskipun pada praktek sistem ini justru cenderung menyerap ideologi komunisme. Periode ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998.
Setelah masa demokrasi terpimpin runtuh pasca peristiwa G30S atau PKI, tampuk kepemimpinan beralih kepada Presiden Soeharto yang memulai era Orde Baru. Konsep yang disusun adalah demokrasi Pancasila, yang artinya sistem pemerintahan wajib menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 murni sebagai dasarnya. Langkah awal pemerintahan ini adalah pembubaran PKI secara masif. Namun sejarah juga mencatat bahwa dalam prakteknya selama 32 tahun terjadi pembatasan yang sangat ketat terhadap kehidupan politik, kebebasan pers, dan hak penyuaraan pendapat masyarakat. Periode keempat, demokrasi era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Krisis ekonomi dan politik yang hebat di tahun 1998 akhirnya meruntuhkan rezim Orde Baru. Presiden B.J. Habibie kemudian naik menggantikan Soeharto dan membuka gerbang reformasi besar-besaran di berbagai sektor. Di era reformasi ini, nilai-nilai demokrasi dikembangkan menjadi jauh lebih baik, kebebasan pers dijamin, serta hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sistem multipartai dihidupkan kembali, diskriminasi sarah mulai diatasi, dan pemilu berkala dilakukan secara jauh lebih terbuka dan demokratis langsung oleh rakyat. Pembagian kekuasaan antar lembaga negara juga menjadi lebih seimbang dan stabil. Teman-teman, walaupun kita sudah berada di era reformasi yang jauh lebih bebas, kita tidak boleh tutup mata bahwa demokrasi kita saat ini masih menghadapi tantangan berat yang mengancam kualitasnya. Berdasarkan analisis para ahli, setidaknya ada 5 tantangan utama. Yang pertama adalah politik identitas dan perpecahan sosial. Masih sering kita jumpai penggunaan isu seperti suku, agama, ras, dan antar golongan sarah yang dimanfaatkan demi kepentingan politik sesaat. Hal ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik sosial dan merusak persatuan bangsa. 2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi di lingkungan politik dan pemerintahan membuat kekuasaan tidak lagi digunakan untuk kepentingan rakyat, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada institusi negara. 3. Demonitas elit politik. Terkadang arah kebijakan negara masih terlalu kuat dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elit politik tertentu, sehingga aspirasi murni masyarakat kecil kurang terwakili dengan baik. 4. Rendahnya partisipasi politik masyarakat. Demokrasi tidak boleh hanya aktif saat pemilu saja. Rendahnya pemahaman politik membuat pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan menjadi kurang maksimal. 5. Penyebaran hoaks dan disinformasi digital. Di era teknologi ini, kebebasan berpendapat seringkali ternoda oleh maraknya berita palsu atau hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan literasi digital agar bisa menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Jadi, sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan saya, sejarah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah sebuah proses panjang yang sangat dinamis. Kita telah melewati masa parlementer, terpimpin Orde Baru, hingga akhirnya tiba di era reformasi. Setiap masa memberikan pelajaran berharga bahwa sistem pemerintahan harus selalu berakar pada kedaulatan rakyat. Demokrasi yang sukses bukanlah sekedar tentang suksesnya pergantian pemimpin lewat pemilu, tetapi lebih dari itu. Demokrasi adalah tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bisa benar-benar hidup di tengah masyarakat kita. Tantangan seperti korupsi, hoaks, dan politik identitas adalah tugas kita bersama untuk menyelesaikannya. Like cherry blossoms blooming in the mountain in